Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Alifa Umul Khairiyah, Nur Asyifa Taufik, Fathia Rizky Anandia, dan Azmi Fauzia Kartini. Di video ini, kami akan membahas sebuah studi kasus menarik tentang seorang pengusaha sukses bernama Pak Ahmad, yang memiliki portofolio kekayaan yang cukup kompleks. Dari sini, kita akan belajar bagaimana mengelola kekayaan secara islami, mulai dari pencatatan aset dan kewajiban, penyusutan net worth, cash flow, hingga analisis zakat dan rekomendasi syariahnya. Jadi, secara sederhana, kasusnya adalah Pak Ahmad adalah seorang pengusaha kuliner sukses dengan bisnis franchise Cane Magnus yang tersebar di berbagai kota besar. Ia memiliki pendapatan dari berbagai sumber, yaitu usaha kuliner, gaji komisaris, investasi saham, dan aset properti bernilai miliaran rupiah. Namun, tidak semua kekayaannya bersifat syariah, karena masih ada investasi di saham non-syariah. Dalam kesehariannya, Pak Ahmad juga memiliki sejumlah pengeluaran besar untuk keluarganya, cicilan pembiayaan syariah, dan juga pengeluaran rutin lainnya. Ia juga rutin bersedekah, membayar zakat, dan menyiapkan dana masa depan untuk anak-anaknya. Melalui studi kasus ini, kita akan menganalisis kondisi keuangan Pak Ahmad secara menyeluruh dengan pendekatan Islamic Wealth Management. Jadi di sini ada data aset dan liabilitas Pak Ahmad secara current dan non-current. Kemudian, setelah terkumpul datanya, kita bisa menghitung net worth-nya. Setelah kita kumpulkan datanya, di sini kita buat neraca untuk menemukan net worth-nya. Yang pertama, aset. Aset kita bagi dua menjadi current asset dan non-current asset. Untuk current asset, kita ada investasi saham non-syariah, deposito bank syariah, deposito bank konvensional, saldo takaful, dan tabungan anak. Kemudian kita mendapat total current assetnya sebanyak ini, yaitu akumulasi dari ini. Untuk non-current assetnya, kita mendapat rumah di Sentul, tanah di Jonggol, pulau di Bangka Belitung, mobil Mercy, dan mobil Alphard, yang mana total current assetnya adalah 31 miliar 700 juta. Kemudian untuk total asetnya, berarti kita mendapat segini, yaitu pertambahan dari current asset dan non-current asset. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas juga terbagi menjadi dua, yaitu current liabilitas dan non-current liabilitas. Untuk yang current liabilitas, kita mendapat kartu hutang kredit syariah dan hutang prive, yang mana total current liabilitas sebanyak 170 juta. Selanjutnya, yang non-current liabilitas, kita ada hutang pembiayaan tanah dan hutang pembiayaan pulau, yang mana total non-current liabilitas adalah 7 miliar 500 juta. Sehingga kita mendapat total liabilitas dari pertambahan current liabilitas dan non-current liabilitas, yaitu sebanyak ini. Setelah kita mendapat total aset dan total liabilitas, kemudian total aset dan total liabilitas dikurangi sehingga kita mendapat jumlah net worth, yaitu sebanyak 36 miliar 45 juta. Selanjutnya, adapun cash flow dari keuangan Pak Ahmad. Ini yang pertama ada pendapatan, di mana ada laba, gaji komisaris, return saham, bagi hasil deposito syariah, bunga deposito, dan bunga deposito konvensional. Nominalnya ini itu didapat dari soal. Adapun yang 150 juta ini didapat dari 50 juta dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena dikali 3 perusahaan. Selanjutnya, nilai return saham non-syariah ini didapat dari 5% bunganya. 5% dimana ini adalah bunga, lalu dibagi 12 untuk mendapatkan bunga per bulan, lalu dikali dengan 1M. Didapatlah 4.666.7. Lalu didapatlah 4.166.667 rupiah. Adapun per tahunnya sebesar 50 juta. Lalu bagi hasil deposito syariah dan konvensional ini didapat dari bunganya itu sebesar 12%, lalu dibagi 12 untuk mendapati bunga
setiap bulannya. Lalu dikali dengan 5 miliar. Didapatlah 50 juta dan per tahunnya 600 juta. Sehingga total pendapatan dari Pak Ahmad per bulannya sebesar 354.166.667 rupiah. Sedangkan per tahunnya 4.250 juta. Adapun pengeluaran atau beban Pak Ahmad, yang pertama ada golongan nafkah, yaitu ada biaya hidup anak, biaya istri, uang belanja bulanan, dan tunjangan kecantikan istri. Nominalnya ini didapat dari soal. Adapun untuk biaya hidup anak ini 3 juta dikali 8 juta ini untuk 3 orang anak laki-laki dari Pak Ahmad, dan untuk yang 1 kali 3 juta ini untuk anak perempuan Pak Ahmad, sehingga didapatlah biaya hidup anak selama sebulan 27 juta, sedangkan per tahunnya 324 juta. Adapun biaya istri dan yang lainnya didapat dari soal. Kemudian untuk zakat dan sedekah, nominalnya didapat dari pendapatan dikali 10%. 10% ini adalah besar persen dari keinginan Pak Ahmad untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dizakat atau disedekahkan. Adapun untuk per tahunnya sebesar 425 juta. Kemudian ada beban cicilan. Di sini ada cicilan kredit kartu, cicilan hutang tanah, cicilan hutang pulau. Adapun nominalnya didapat dari soal. Untuk yang cicilan kredit kartu, nilai ini didapat dari kelompok aset dan kewajiban yang ini sebesar 75 juta. Lalu dikali 10% sebagai minimal dari saldo hutang terakhir, sehingga didapatlah per bulannya 7.500.000 dan per tahunnya 90 juta. Dan begitupun yang lainnya, sehingga didapat total pembayaran cicilan sebesar 97.500.000 dan per tahunnya adalah 1.170 juta. Lanjut ke biaya lain-lain. Di sini ada utility, listrik, air, dan gas, biaya pesantren, premita kapal keluarga, supir, dan pembantu. Untuk nominalnya di sini didapat dari soal. Yang pertama ini besar persen dari pendapatan Pak Ahmad yang dikeluarkan untuk membayar utility, sehingga didapat 17.708.333 rupiah, dan per tahunnya didapat 212.500. Adapun biaya pesantren didapat dari soal. Lalu untuk premita kapal keluarga ini nominalnya sebesar 5 juta dikali 6 karena keluarga Pak Ahmad beranggotakan 6 orang. Lalu adapun per tahunnya didapat 360 juta. Untuk supir dan pembantu nilainya didapat dari soal. Adapun didapatkan total dari biaya lain-lain sebesar 67.333 rupiah dan per tahunnya 812.500.000 rupiah. Maka dari seluruh beban biaya tersebut didapatlah total sebesar 259.625.000 selama tiap bulannya. Untuk per tahunnya didapat sebesar 3.115.500.000 dan didapatlah net cash flow dari Pak Ahmad, yaitu dari total pendapatan dikurang dengan total biaya atau beban, sehingga didapat net cash flow selama
Net cash flow per bulan Pak Ahmad yaitu 94.541.667. Dan untuk per tahunnya 1.134.500.000. Net cash flow ini menandakan keuangan Pak Ahmad itu aman atau surplus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang financial ratio dari keluarga Pak Ahmad. Financial ratio ini membantu kita melihat seberapa sehat kondisi keuangan seseorang. Apakah cukup uang, apakah terlalu banyak hutang, dan apakah punya kebiasaan menabung yang baik. Nah, di sini ada 5 financial ratio dari keluarga Pak Ahmad yang sudah kami hitung. Yang pertama ada liquidity ratio. Rasio ini melihat apakah Pak Ahmad punya cukup uang atau aset lancar untuk bayar utang jangka pendek. Hasilnya 68,69 didapat dari total current aset yang dimiliki yaitu 12 miliar 20 juta dibagi dengan total current liabilities-nya. Jadi kalau dibagi 12 miliar dibagi 175 juta, hasilnya 68,69. Artinya Pak Ahmad sangat mampu membayar semua utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dia miliki. Lanjut yang kedua yaitu debt to asset ratio. Jadi debt to asset ratio ini mengukur berapa persen harta Pak Ahmad yang dibiayai oleh hutang. Hasilnya 17,55% didapat dari total liabilities yang dimiliki Pak Ahmad yaitu 7,6 miliar dibagi dengan total aset yang dimilikinya yaitu 43 miliar 720 juta. Hasilnya 17,55%, artinya hanya sekitar 17% ini dari total aset Pak Ahmad yang dibiayai dengan hutang, yang menunjukkan bahwa Pak Ahmad tidak terlalu bergantung pada hutang. Lanjut yang ketiga yaitu debt to service ratio. Debt to service ratio ini melihat apakah Pak Ahmad memiliki kemampuan untuk membayar utang-utang yang ada dengan penghasilan yang diperoleh. Jadi hasilnya 27,53% didapat dari cicilan-cicilan yang dimiliki Pak Ahmad yaitu cicilan kartu kredit syariah, cicilan hutang tanah, dan cicilan hutang pulau dengan nominal 97.500.000 dibagi dengan total pendapatan bulanan yang diperoleh oleh Pak Ahmad sebesar Rp354.166.667. Kemudian jika dihitung hasilnya segini, yang menunjukkan bahwa 27,53% dari penghasilan Pak Ahmad digunakan untuk membayar hutang. Secara umum, rasio DSR ini di bawah 40% dianggap sehat. Jadi menunjukkan Pak Ahmad masih aman dalam membayar hutangnya. Habis itu lanjut ke savings ratio. Jadi savings ratio ini menunjukkan seberapa besar dari penghasilan yang disisihkan Pak Ahmad untuk tabungan atau investasi masa depan. Hasilnya 26,69% didapat dari total net cash flow bulanan Pak Ahmad yaitu sebesar Rp94.541.667 dibagi dengan total pendapatan per bulan Pak Ahmad. Hasilnya Pak Ahmad menyisihkan sekitar 26,69% ini untuk menabung. Lanjut ke yang terakhir yaitu charity ratio. Charity ratio ini menunjukkan berapa persen beliau menyisihkan penghasilannya untuk bersedekah. Hasilnya 10%. 10% ini didapat dari total zakat dan sedekahnya Pak Ahmad dibagi dengan total pendapatan per bulannya. Hasilnya artinya 10% dari penghasilan Pak Ahmad digunakan untuk bersedekah.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Azmi Fauzia. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perhitungan zakat profesi. Kita ketahui bahwa nisab zakat profesi itu adalah 85 gram dan kadar zakatnya adalah 2,5% dan harus mencapai haul 1 tahun. Dan kita ketahui bahwa harga emas hari ini per gram adalah 1.936.000 dan kita hitung nisabnya. Cara menghitung nisab adalah nisab zakat profesinya 85 gram dikali dengan harga emas per gram per hari ini. Dan hasil nisabnya adalah Rp164.560.000. Lalu kita menghitung zakat per bulannya. Cara menghitung zakat per bulan adalah penghasilan per bulan. Penghasilan per bulan bisa kita lihat di cash flow-nya atau pendapatan per bulan Rp354.166.000 dikali dengan kadar zakat profesinya 2,5% dan hasilnya adalah zakat per bulannya Rp8.854.167 dan zakat per tahunnya juga sama cara menghitungnya. Pendapatan per tahun dikali dengan 2,5% dan hasilnya adalah Rp106.250.000. Selanjutnya, yaitu apa saran dari kami mengenai aset non-syariah dari Pak Ahmad. Setelah menganalisis kondisi keuangan Pak Ahmad, kami menyarankan agar beliau mengalihkan seluruh aset non-syariah seperti saham konvensional dan deposito berbunga ke instrumen yang sesuai prinsip syariah. Misalnya, ke saham yang masuk daftar efek syariah, reksadana syariah, sukuk retail, atau deposito mudharabah. Dengan begitu, aset tetap bisa berkembang tanpa mengandung unsur riba. Adapun bunga yang sudah terlanjur diperoleh sebaiknya disalurkan untuk kegiatan sosial sebagai bentuk pembersihan harta. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis keuangan keluarga Pak Ahmad. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.